Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan El Clasico antara Barcelona versus Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor 1-2. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Real Madrid berada di posisi puncak La Liga, walaupun poinnya sama dengan Girona, tapi Real Madrid unggul dari segi head to head dan juga selisih gol. Dan dengan kekalahan ini berarti untuk pertama kalinya Barcelona kalah di La Liga. Dan ada catatan menarik dari pertandingan semalam, teman-teman, yakni Jude Bellingham yang merupakan pemain pertama dari Real Madrid di abad ke-21 yang berhasil mencetak 2 gol dalam sebuah pertandingan El Clasico di pertandingan El Clasico pertamanya. Jadi saya masih ingat di awal musim banyak yang menilai bahwa Jude Bellingham ini ya kebetulan saja bisa mencetak banyak gol. Dan juga memang gol-gol yang berhasil dicetak oleh Jude Bellingham itu memang adalah melawan tim-tim papan tengah atau juga tim-tim papan bawah. Bahkan kita tahu di Liga Champions juga kan Real Madrid belum ketemu lah ya lawan yang tangguh. Tapi di pertandingan semalam kan Jude Bellingham bisa membuktikan bahwa dia memang adalah big player for big matches. Nggak seperti Lewandowski. Ya memang Lewandowski nggak bermain lama, tapi apa yang bisa dia buat? Nggak bisa buat apa-apa. Padahal Xavi itu memainkan Lewandowski dengan harapan bahwa Lewandowski itu bisa mencetak gol. Tapi yang ada justru dia sulit untuk bisa mendapatkan space. Ada satu peluang, tapi kalau nggak salah dia sudah offside itu. Sedangkan kita juga melihat bahwa peran dari Jude Bellingham sangat besar dalam permainan Real Madrid ketika mereka menyerang. Karena Jude Bellingham ini di Real Madrid bukan bermain di tengah, tapi dia bermain sebagai second striker, persis di belakang. 2 striker yang biasa diturunkan oleh Carlo Ancelotti. Saya ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan teman-teman. Dan prediksi saya di konten preview tersebut, yang pertama dari segi persentase, saya memberikan persentase 50-50. Artinya 2 tim ini punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan. Tapi selain itu juga saya mengatakan bahwa kemungkinan besar pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang. Dan hampir saja kan berakhir dengan hasil imbang kan, karena skornya tuh masih 1-1 ketika memasuki masa injury time. Ternyata Jude Bellingham bisa mencetak the winning goal. Saya sendiri nggak menduga sih Bellingham akan bisa mencetak the winning goal tersebut. Tapi memang terlihat bahwa di babak kedua para pemain Barcelona menurunkan tempo permainan, sedangkan para pemain Real Madrid sejak kemasukan gol di menit-menit awal jalannya pertandingan konsisten untuk terus bermain menyerang. Jadi seperti yang juga saya jelaskan di konten preview, bahwa musim ini Real Madrid gak bermain seperti 2 musim sebelumnya, yakni lebih banyak mengandalkan counter enggak, tapi mereka juga berani bermain terbuka. Jadi itulah yang membuat para pemain Barcelona juga mau tidak mau harus ekstra waspada di lini pertahanan dan juga di lini tengah. Tapi masalahnya para pemain Barcelona tidak bermain dengan intensitas yang sama seperti yang mereka tunjukkan secara keseluruhan di babak pertama. Dan menurut hemat saya teman-teman, Real Madrid itu bisa menang karena kejelian dari Carlo Ancelotti yang melakukan 2 pergantian pemain ketika pertandingan memasuki menit ke-63. Jadi disinilah kita bisa melihat bukti kehebatan dari Don Carlo. Padahal timnya tertinggal, padahal tuh sampai menit ke-60 Barcelona bermain lebih baik dalam urusan menyerang, possession, dan juga mengganggu para pemain Madrid di lini pertahanan mereka. Tapi ketika Don Carlo memainkan Luka Modric, menggantikan Toni Kroos, dan juga memainkan Joselu, menggantikan Rodrigo, baru kita melihat serangan dari Real Madrid lebih bervariatif dan juga tentunya efektif. Sehingga mau tidak mau para pemain Barcelona harus bertahan. Karena gelombang serangan dari para pemain Real Madrid itu lebih masif. Padahal Toni Kroos ini kan bermain baik ya teman-teman ya. Tapi kita lihat kejelian dari Ancelotti. Dia ingin agar bahwa penyerangan dari Madrid ini lebih cepat ketika mereka masuk ke ruang pertahanan dari Barcelona. Sedangkan dari Barcelona sangat disayangkan bahwa Xavi menarik keluar Cancelo dan juga Joao Felix ketika skor itu masih 1-1. Karena sebetulnya Cancelo itu yang terus-menerus membahayakan pertahanan dari Madrid yang pada saat memasuki babak kedua
di sektor sebelah kiri itu yang main adalah Camavinga bukan Mendy, karena Camavinga sering sekali out of position. Dan Cancelo sendiri mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol kan. Nah ini yang saya bingung, kenapa Cancelo itu ditarik keluar. Yang dimainkan adalah Lamine Yamal yang nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Joao Felix juga ditarik keluar, padahal Joao Felix kita tahu skill individunya sangat baik. Dan juga dia bisa mengganggu para pemain Madrid yang berada di tengah karena dia memulai serangan dari lini tengah. Kalau Ferran Torres wajar lah ya ditarik keluar, dimainkan Lewandowski, tapi Lewandowski pun nggak bisa berbuat apa-apa. Dan memang faktanya Barcelona tidak full tim, tapi Madrid juga tidak full tim. Jangan lupa, Courtois gak main. Jangan lupa juga, Militao gak main. Jangan lupa juga, Güler belum main. Jadi saya harapkan fans dari Barcelona juga jangan memakai alasan bahwa Barcelona gak full tim maka itu kalah. Karena sebelumnya juga Barcelona dengan banyak pemain yang absen tidak terkalahkan kok. Tapi kan di pertandingan semalam tampak jelas bahwa mentalitas dari para pemain Madrid jauh lebih kuat daripada para pemain Barcelona, dan passion dari para pemain Madrid jauh lebih kuat daripada para pemain Barcelona. Karena faktanya para pemain Madrid walaupun tertinggal di menit-menit awal, walaupun Barcelona mendominasi sebetulnya jalannya pertandingan di babak pertama karena Madrid tidak bisa menciptakan satu peluang yang berbahaya pun di babak pertama, tapi mereka tidak down mentalnya. Fighting spirit mereka luar biasa. Padahal Barcelona secara keseluruhan menciptakan jauh lebih banyak peluang daripada para pemain Madrid, bahkan ada 2 peluang mereka yang terkena tiang. Dari Fermin Lopez di babak pertama dan juga dari Martinez di babak kedua. Kemudian ada juga save yang cemerlang dari Kepa ketika Araujo coba untuk mencetak gol. Jadi sebetulnya Barcelona secara keseluruhan memang bisa menciptakan banyak peluang, tapi mereka tidak bisa mempertahankan tempo permainan mereka. Para pemain Madrid, walaupun mereka sulit menciptakan peluang di babak pertama, tapi tempo permainan mereka tuh stabil, tetap bermain progressive passing, tetap bermain secara menyerang. Jadi mereka nggak khawatir untuk bermain menyerang, dan saya melihat para pemain Barcelona lebih fokus untuk mengawal Jude Bellingham dan Vinicius Junior daripada mereka coba untuk meredam passing dari para pemain Madrid yang perlahan-lahan bisa memasuki ruang pertahanan dari Barcelona. Dan seperti yang saya jelaskan juga di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa Jude Bellingham dengan bermain sebagai second striker akan lebih sering mendapatkan ruang. Dan ternyata kita lihat the winning goal itu dia mendapatkan ruang di dalam kotak penalti pertahanan Barca. Dan sayangnya Romeo, pemain yang masuk di babak kedua, terlambat untuk mengawal Jude Bellingham. Dan Gavi tampaknya juga sudah lelah mengawal Jude Bellingham. Padahal kita tahu sebelumnya Jude Bellingham dikawal ketat oleh Gavi. Sulit banget kan bagi Jude Bellingham untuk keluar kawalan dari Gavi. Tapi ketika Modric masuk, nah ini menambah beban bagi Gavi karena ada pemain lain yang juga melakukan pergerakan kreatif. Dan memang dari jalannya pertandingan, Barca langsung attack. Tapi gol pertama itu ya, saya melihat juga ada kesalahan dari para pemain Madrid ketika Rudiger dan juga Alaba ini tampaknya nggak punya komunikasi yang baik ya, sehingga mereka justru tidak bisa menghalau bola ketika Gundogan memainkan kombinasi passing ya dengan Joao Felix kan, ketika dia one touch passing tapi ternyata passing dari Felix itu terkena Tchouaméni, bola kedorong ke dalam kotak penalti dan sayangnya tidak ada yang melakukan halauan dan Gundogan bisa mencetak gol. Ini adalah start yang ideal dari Barcelona. Kemudian ada peluang dari Lopez kan terkena tiang, dan para pemain Barca bagus juga nih attackingnya, tapi setiap kali Madrid menyerang mereka tampak berbahaya. Cuman sayangnya di babak pertama penyerangan dari Madrid itu bertumpuk kepada Vinicius Junior yang tidak bisa lepas kawalan dari para pemain Barca siapapun itu, Araujo atau juga Gavi. Gavi juga sesekali mengawal Vinicius Junior. Dan Kroos memang berkali-kali bisa memberikan umpan melewati lini pertahanan dari Barca, tapi finishingnya juga agak bagus tuh dari Carvajal. Memasuki babak kedua, nah ketika Mendy ditarik keluar, Camavinga masuk, saya agak khawatir karena Camavinga ini sering out of position. Beberapa kali itu dia out of position, tapi ketika nyerang Camavinga ini bahaya banget. Dan memang sih ketika tuh Modric masuk ya, seperti yang tadi saya jelaskan, Joselu masuk, nah permainan Madrid ini lebih berbahaya. Dan saya melihat bahwa Gundogan tidak mendapatkan bala bantuan di tengah. Maka itu dia berjuang habis-habisan, tapi pemain lain tidak bisa mengikuti irama permainan dari dia. Dan kemudian ada gol from Jude Bellingham luar biasa dari luar kotak penalti. Tapi sebelumnya juga Madrid menciptakan 2 peluang dari luar kotak penalti kan. Kroos kali yang bisa di-save oleh Ter Stegen, dan yang kedua Tchouaméni. Jadi tampaknya ini sudah ada instruksi dari Ancelotti, ya udah shooting aja dari luar kotak penalti karena sulit nih menembus pertahanan dari Barca. Dan Jude Bellingham, kalau menurut saya itu bukan tendangan spekulatif, tapi dia melihat dulu posisi dari Ter Stegen, luar biasa ini gol. Saya pun kaget, ini kok bisa gol. Ketika 1-1 tampak jelas para pemain Barcelona down, tapi seperti yang tadi saya jelaskan, kenapa Xavi ini melakukan pergantian pemain yang sebetulnya belum perlu. Dan akhirnya the winning goal ya teman-teman, lihat saja.
peran besar dari Luka Modric ya, ketika dia masuk ke dalam kotak penalti tidak terkawal, gila kan? Carvajal itu memberikan umpan dan itu adalah sentuhan yang mahal dari Modric. Sebetulnya dia coba untuk kontrol bola, tapi sentuhan dia yang sebetulnya tidak sempurna untuk mengontrol bola itu mengarahkan bola ke ruang terbuka, di mana di sana ada Jude Bellingham yang mencetak the winning goal. Luar biasa. Ini sudah memasuki masa injury time. Dan tentu dengan 2 gol ini berarti Jude Bellingham adalah top skor sementara di La Liga dan juga dari Real Madrid. Kalau nggak salah secara keseluruhan di semua kompetisi, Jude Bellingham telah total mencetak 13 gol dan telah memberikan 3 assist. Dan Jude Bellingham hanya memerlukan 2 peluang untuk mencetak 2 gol. Jadi memang akurasi shooting atau finishing dari Jude Bellingham ini memang tidak ada obatnya. Apotek tutup, teman-teman. Dan lagi-lagi perlu saya tegaskan bahwa kemenangan dari Real Madrid adalah berkat kejelian dari pelatih mereka yang sangat berpengalaman. Yang kita tahu adalah pelatih yang sukses dengan track record yang jelas ketika dia melakukan 2 pergantian pemain tersebut di menit ke-63 setelah sebelumnya Xavi menarik keluar Ferran Torres dan memainkan Lewandowski. Jadi Ancelotti jelas mengungguli Xavi dari segi taktik. Ketika para pemain Barcelona menurunkan tempo, justru para pemain Real Madrid tetap konsisten dengan high tempo game mereka. Tapi sangat disayangkan juga bahwa Vinicius Junior juga kita lihat ketika ditarik keluar juga ya semacam memprovokasi juga ya para penonton di dalam stadion. Tapi juga saya melihat kemudian bahwa ada juga ucapan atau juga perlakuan rasis dari para fans yang berada di stadion. Mungkin itu juga yang memicu Vinicius Junior sedikit provokatif ya. Tapi ya saya melihat bahwa dia sama sekali gak berkutik dan sangat disayangkan permainannya seperti itu. Nah, next match dia harus bisa lebih improve dan harus kolektif, jangan sampai egois lah. Tapi bagi saya teman-teman, walaupun La Liga memberikan gelar Man of the Match kepada Jude Bellingham, tapi bagi saya Luka Modric adalah Man of the Match. Karena ketika dia masuk, dia memberikan support kepada Bellingham dan dia berkali-kali bisa terlibat dalam proses membangun serangan secara cepat dengan pengambilan keputusan yang tepat. Sehingga itulah yang terus-menerus menekan para pemain Barca. Para pemain Barca mau counter pun nggak bisa karena para pemain Madrid sudah bermain high line of pressing, mereka sudah mendapatkan momentum. Dan memang sih dengan menang El Clasico juga bukan menjamin atau tidak merupakan jaminan bagi Madrid untuk menjadi juara dari La Liga. Tapi seperti yang kita pahami bahwa ini adalah pertandingan yang bergengsi bagi masing-masing tim. Jadi bisa menang di El Clasico juga tentu adalah sebuah kepuasan bagi para pemain, bagi pelatih dan juga tentunya bagi manajemen dari Real Madrid. Dan dalam hal ini jangan lupa juga tentang Florentino Perez, presiden dari Real Madrid, yang mengambil keputusan yang tepat untuk membeli Jude Bellingham dengan harga yang mahal. Untuk saat ini dia adalah top skor dari Real Madrid dan dia mencetak gol bukan karena kebetulan, bukan cuma tap in. Buktinya semalam dia mencetak gol dari jarak jauh yang luar biasa, tendangan roket yang bisa membobol gawang dari Ter Stegen, dan seandainya Jala itu tidak kuat, mungkin sudah sobek itu Jala. Jadi Madrid itu menang dengan taktik, bukan menang karena keberuntungan, bukan menang juga karena ada pemain dari Barca yang mendapatkan kartu merah. Jadi jika sebelumnya saya mengatakan bahwa Barcelona itu di atas angin karena mereka belum terkalahkan dan mereka adalah tim yang permainannya menghibur, tapi tampak di pertandingan semalam para pemain Barcelona masuk angin. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.